Haleluya. Ya, selamat hari Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Di hari Natal ini sedikit membagi berkat rohani melalui khotbah singkat. Ya, semoga setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang khotbah ini, biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, shalom saudara kekasih yang mendengarkan tayangan ini, bisa mendengarkan baik-baik, menyimak supaya arti Natal itu mendapat kedudukan dalam hati kita. Ada orang bertanya atau mempertanyakan, bukan hanya bertanya tetapi mempertanyakan, Yesus lahir itu hanya kepada Bani Israel saja. Apakah Yesus lahir itu hanya kepada Bani Israel saja atau memang diperuntukkan untuk seluruh dunia? Ada banyak orang yang di luar Kristen, ada banyak orang yang di luar iman Kristen berkata bahwa Yesus lahir itu bukan bagi orang Kristen, bukan buat orang Indonesia, bukan buat orang Amerika, melainkan Yesus datang itu dikhususkan buat Bani Israel. Benarkah hal demikian? Apakah Yesus lahir hanya kepada Bani Israel? Memang ada banyak kata-kata Yesus dalam firman. Sepertinya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari antara umat Israel. Dan juga ketika Yesus mengutus kepada 12 murid untuk memberitakan firman. Hal ini terdapat, bisa kita bacakan bersama dalam kitab Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika Yesus mengutus ke-12 murid, Yesus berkata kepada mereka bahwa jangan menyimpan ke bangsa yang lain, jangan pergi ke orang Samaria, tetapi beritakanlah firman kepada umatku yang hilang dari antara orang Israel. Dari hal ini menjadi kesimpulan bagi orang-orang yang tidak seiman dalam Kristen. Mereka berkata bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja dan tidak diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain termasuk orang Kristen. Benarkah hal demikian? Yesus lahir bukan kepada orang Kristen dan bukan kepada bangsa-bangsa lain saja terkait dengan ayat yang saya sudah bacakan tadi. Kalau kita melihat dari sejumlah ayat-ayat yang begitu banyak, ketika 700 tahun sebelum Yesus datang, kalau kita bacakan di sana yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang pertama, di situ Alkitab berkata bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan berarti bukan bangsa Kristen. Apakah di situ Bani Israel dikatakan? Tidak. Tapi Alkitab berkata bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Siapakah bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Bangsa yang berjalan kegelapan adalah bangsa goyim atau bangsa kafir. Bangsa yang tidak mempunyai Yahweh itu sendiri. Tetapi Alkitab berkata bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Berarti Yesus datang untuk dunia, untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini, dan bukan saja dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau kita melihat juga dalam berita Natal yang sering kita mendengarkan dalam kitab Lukas pasal yang kedua pada ayat yang ke-10, di situ malaikat berkata kepada para gembala, janganlah takut, aku memberitahukan kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh bangsa. Berarti Yesus datang bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi Yesus datang kepada seluruh dunia. Dalam ayat terkenal yang terdapat di dalam kitab Yohanes 3 pada ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan untuk Israel. Berarti Yesus datang bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi kepada seluruh dunia bagi yang percaya saja. Lalu kenapa ada kontras tentang ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi, di mana Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kontrasnya dengan kitab
Lukas pasal yang kedua pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kontrasnya juga dengan kitab Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang pertama, di mana bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kontrasnya dengan ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Gara-gara kata aku diutus hanya kepada Bani Israel, sehingga Suma unjuk gigi, sehingga Nandar unjuk gigi. Mereka berkata bahwa Yesus datang bukan kepada orang Kristen, tetapi Yesus datang hanya kepada Bani Israel. Betulkah demikian? Terlalu bodoh orang itu. Nah, kalau kita melihat secara jelas, firman Tuhan berkata bahwa memang Yesus datang kepada Bani Israel. Untuk apa? Itu yang harus kita tanyakan. Nah, kalau kita melihat bahwa memang Yesus datang utama kepada Bani Israel. Untuk apa? Memang Yesus datang dikhususkan kepada bangsa Israel. Yesus memberkati bangsa Israel. Dari bangsa Israel inilah sehingga bangsa Israel diutus untuk memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Jadi Yesus datang untuk seluruh dunia, namun dikhususkan dulu kepada Bani Israel. Makanya ketika Yesus sementara berjalan dalam pelayanan, ada perempuan Sirofenesia yang meminta kesembuhan anaknya sementara sakit. Lalu Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti dan melemparkan kepada anjing. Bayangkan itu. Kenapa? Karena Yesus khususkan memang buat bangsa Israel dahulu. Makanya dikatakan biarkan anak-anak kenyang dahulu. Berarti memang berita Natal pertama ditujukan kepada Bani Israel. Barulah firman itu diberitakan kepada seluruh dunia. Alkitab berkata, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Di mana? Di Yerusalem pertama, bukan di dunia dulu. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Itulah supaya kita mendengarkan firman baik-baik, supaya jangan merasa pintar orang-orang yang di luar umat Kristen. Berita Natal itu memang tentang seluruh dunia, tapi Yesus datang dikhususkan dulu kepada Bani Israel. Dia memberkati dulu bangsa Israel, makanya dikatakan biarkan anak-anak kenyang dahulu. Lalu, kenapa? Yesus mempersiapkan untuk bangsa Israel. Ketika di atas bukit Zaitun, Yesus berbicara langsung kepada orang-orang Israel. Kamu adalah garam dan terang dunia. Berarti betul Yesus datang dulu kepada Bani Israel. Ayat itu terkonfirmasi langsung dari ayat yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat di dunia. Berarti memang Yesus khususkan, Yesus mau pakai orang-orang Israel untuk memberkati dunia. Sehingga jangan salah kaprah ketika Alkitab berkata, aku hanya datang kepada Bani Israel. Bukan berarti keselamatan itu tidak ditawarkan kepada seluruh dunia. Keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh dunia, tapi melalui tangan orang Israel. Lalu bagaimana? Orang Israel itu diberikan hak privilege, hak istimewa dari Tuhan untuk memberkati dunia. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel sendiri menolak Yesus. Karena itulah orang Israel menolak Yesus, sehingga Yesus berkata kepada orang Israel, kerajaanmu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang menghasilkan buah. Berarti betul. Makanya ketika orang Israel menolak Yesuslah, kabar tentang Yesus ini, kabar tentang Injil ini diberikanlah kepada bangsa lain untuk dapat memberitakan firman itu. Bukan berarti Yesus datang hanya kepada Bani Israel, tidak. Yesus datang kepada seluruh dunia, namun dia memakai tangan-tangan dari orang Israel untuk memberitakan Yesus kepada seluruh dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia, kita bisa bacakan dalam Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-14 hingga berakhir pada ayat yang ke-16. Jadi memang Yesus datang kepada Bani Israel. Bani Israel untuk apa? Untuk mempersiapkan diri mereka untuk memberkati dunia. Tetapi hak privilege ini, hak istimewa dari Tuhan untuk orang Israel ini, orang Israel sendiri menolak Yesus. Sehingga hak istimewa, hak memberitakan Injil ini diberikan kepada bangsa lain. Dan terbukti pada mula pertama ketika Yesus mengutus ke-12 murid dan untuk memberitakan firman. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-5 dan ke-6.
Janganlah beritakan Injil kepada orang Samaria. Tetapi orang Israel sendiri menolak. Dan apa yang terjadi? Kalau kita bacakan dalam Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang ke-21 hingga pada ayat yang ke-39, di situ kita melihat dalam cerita bahwa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang notabene-nya adalah bangsa yang berbeda, bangsa yang bukan bangsa Israel. Makanya perempuan Samaria berkata, "Masakan engkau orang Yahudi bergaul dengan kami orang Samaria?" Padahal tahu-tahu tadi pada Matius pasal yang ke-10 Yesus melarang murid-murid Yesus bergaul dengan orang-orang Samaria. Jangan beritakan Injil kepada orang Samaria. Tapi anehnya kenapa di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat di situ malah Yesus bergaul dengan perempuan Samaria dan Yesus menawarkan Injil kepada perempuan Samaria. Engkau menerima aku, engkau akan minum dan engkau tidak akan haus. Dan ketika perempuan Samaria ini menerima Yesus, perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan Yesus dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Karena kesaksian perempuan Samaria inilah banyak orang dimenangkan. Berarti betul ketika Yesus mengutus kepada orang Israel untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia, berita tentang Natal, tapi orang Yahudi sendiri, orang Israel menolak Yesus. Sehingga Yesus berkata, kerajaan Allah diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Yang menerima pertama adalah bangsa Samaria. Jadi Yesus memang memakai bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan berita Natal. Tetapi orang Israel sendiri menolak Yesus. Sehingga berita keselamatan yang menjadi hak privilege, yang menjadi hak utama, yang menjadi hak istimewa itu dari bangsa Israel itu diambil dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika zaman-zaman Rasul dari Rasul Paulus, dari ke-12 Rasul, selesai mereka mati. Dan ketika Yerusalem diruntuhkan oleh Jenderal Titus di tahun 70, sejak itulah tidak pernah ada penginjil-penginjil dari Israel. Kenapa tidak pernah ada penginjil-penginjil dari Israel? Karena kerajaan Allah sudah diambil dari Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang Israel sendiri telah menolak Yesus. Sehingga Injil keselamatan itu diberikan kepada orang yang bisa menghasilkan buah. Seperti kita, saudara lihat dari zaman setelah tahun 70 Masehi sampai sekarang, patah jari ada pendeta dari Israel. Yang ada itu pendeta dari Amerika, yang ada itu pendeta dari Eropa, yang ada itu pendeta dari Asia, yang ada itu pendeta dari Indonesia dan dari seluruh belahan dunia. Pendeta-pendeta semua di luar Israel. Kenapa demikian? Karena Israel menolak Yesus, hak privilege mereka diambil, kerajaan Allah diambil dan diberikan kepada bangsa yang mau menerima dan mau menghasilkan buah. Termasuk Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kalau Anda katakan Anda sebagai orang percaya, berarti hak privilege menjadi milik Anda. Berarti hak yang utama untuk memberitakan firman adalah Anda. Untuk itu jangan sia-siakan. Ketika kamu sudah dipercayakan oleh Yesus untuk dapat memberitakan firman ke seluruh dunia, marilah kita pegang firman itu dan beritakan. Jangan sampai firman itu diambil dari kita dan diberikan kepada bangsa yang dapat menghasilkan buah. Jadi salahlah orang yang menilai bahwa Yesus datang hanya kepada Bani Israel dan tidak kepada bangsa lain. Tidak tentunya. Yesus datang kepada seluruh dunia, tapi dari tangan Israel lah dapat memberitakan Yesus itu kepada seluruh dunia. Untuk itu di malam Natal ini, dari Natal ini, semoga firman yang singkat ini dapat memberkati kita semua dan juga kita dapat memberikan firman ini kepada saudara-saudara kita, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Karena semua orang harus tunduk kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, dialah juru selamat, dari dialah kita dapat keselamatan. Jadi jangan menyangka bahwa Yesus datang hanya kepada Bani Israel, karena sudah dikatakan sebelum Yesus datang 700 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang pertama, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang.
Berarti bangsa yang berjalan dalam kegelapan itulah bangsa di luar Israel, yaitu bangsa goyim, bangsa yang tidak pernah mengenal Yesus, yaitu bangsa kafir, yaitu bangsa apa saja di luar Israel adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Itulah sehingga apa yang terjadi ketika Yesus berkata, ketika malaikat datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala di padang. Malaikat berkata, janganlah takut, aku akan memberitahukan kabar kesukaan. Aku akan memberitahukan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Berarti Yesus datang bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi namun Yesus datang juga kepada seluruh dunia bagi yang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan tamat. Jadi saudara dengar, saudara yang belum percaya Yesus, saudara harus percaya. Mungkin saat ini kita akan merayakan Natal, tapi tidak lama lagi kita akan merayakan bukan Natal lagi, tetapi kedatangan Yesus yang kedua, yang dimana Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi. Orang yang tidak percaya akan dimasukkan ke dalam neraka, orang yang percaya akan selamat bersama Bapa di sorga. Jadi dari siaran ini kita dapat memberitahukan bahwa kita semua dipakai oleh Yesus untuk dapat memberitahukan. Kamu adalah garam dan terang dunia, untuk dapat memberitakan Injil kepada seluruh dunia, ke segala pelosok, bahwa orang harus percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia yang menyelamatkan dunia, dan barang siapa percaya akan selamat, barang siapa tidak percaya akan tamat. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Semoga firman ini menduduki hati kita, dan kita akan membagikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya Yesus akan selamat, yang tidak percaya akan tamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom.